Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita pagi-pagi bersama Happy, bersama Mama, bersama Ahsan, bersama Hafijah. Hari ini kita akan membahas tentang tips agar bayi lahir bersih dan putih. Gimana sih supaya bayi kita itu lahirnya bersih, habis itu putih-putih anak kita. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, apa tuh yang harus dilakukan seorang ibu dan ayah? Yang pertama biasa sih pengaruhnya dari makanan. Jadi kalau kata orang tua nih, dulu juga kita udah ngamalin juga ya sampai anak 1, 2, 3 sering minum susu kedelai. Itu yang pertama. Oke, yang pertama minum susu kedelai. Jadi minum susu kedelai itu bisa juga dia ada manfaat, banyak vitamin, asam folatnya, terus protein. Jadi selain bisa membersihkan air ketuban ibunya, jadi anaknya lahirnya putih-putih, bersih-bersih. Ya, gitu. ada juga yang bilang minum susu kambing, otawa itu bisa juga putih ya. Yang kedua, minum air kelapa. Minum air kelapa muda dia. Iya. Itu di usia berapa minum air kelapa itu? 5 bulanan udah 5 bisa. bulan sana. Kalau ketika udah mau tua-tua lah, hamil tua lah ya, gitu. Biar jadi minum dehidrasi juga, menambah ion tubuh kayak gitu. Kadang kan mama hamil-hamil ini suka ngidam, dia nggak suka makan, nggak suka mulutnya itu nggak enak. Jadi kalau minum kelapa muda seger gitu badannya. Jadi minum air kelapa muda itu bagus juga ya. Jadi bukan untuk ayahnya yang minum ya, mamanya ya. Ayahnya boleh juga. Biar yang ketiga, memperbanyak minum air putih. Air putih. Itu nih. Biar nggak dehidrasi juga. Supaya nggak ini ya, hidrasi ya mamanya. Banyak minum air putih, Jadi ngaruh itu ya buat biar sehat janin yang di dalam tubuh. Yang keempat sayang. Yang keempat itu makan sayur, buah. Sayuran ternyata makan hijau. Sayur hijau. Kalau sayur kuning? Nggak apa-apa juga. Oh ya, penting sayuran ya. Yang hijau-hijau lah disarankan ya. Jadi dia bisa apa itu yang kok makan banyak sayuran? Itu asam folatnya, kemudian vitamin, banyak vitamin di situ. Oke, kan sayuran ya kan, yang hijau-hijau. Kelima, banyak makan kacang-kacangan ya. Kacang hijau. Kacang hijau ya kan. Pokoknya dia kayak akan asam folatnya ya. Jadi dia mempengaruhi dia kesuburan juga untuk kesehatan janin yang di dalam tubuh mama ya. Selanjutnya yang keenam apa tuh yang? Putih telur. Hah? Baru dengar ya? Itu telur apa ya? Putih telur. Putih telur itu proteinnya tinggi. Jadi proteinnya tinggi biar kuat janinnya, mamanya kuat, sehat. Kemudian kayak banyak vitaminnya juga. Tapi kalau yang putih telur memang jarang kita ya putih telur ya. Tapi ya boleh saja, mana aja. Mungkin ibu-ibu muda yang ada di rumah mungkin nggak suka sama putih telur, boleh dicoba sama air kelapa atau susu, atau nggak suka susu kedelai, susu kambing ya kan, bisa dicoba lah mana yang kadang kan orang hamil ini yang kan cocok-cocokan di lidah gitu kan, nggak suka nyumbuk bawang mau muntah gitu kan. Jadi ya cari yang bisa diterima sama mulut lah. Oke, jadi itulah yang keenam ini, urutan yang keenam ini. Mama muda, pilih aja mana yang cocok di lidah. Bisa susu kedelai, bisa air kelapa, bisa susu kambing, putih telur, bisa sayur-sayuran,
apa namanya? Dan Kacang-kacangan. ya, dan intinya dari semua itu, mama muda tidak boleh stres. Karena ketika semua ini pun udah dimakan tapi mama masih stres, maka itu bisa mempengaruhi anaknya gitu. Kita mau anak kita putih, kita stres, malah anaknya jadi gimana gitu kan. Makanya nggak boleh stres, relax aja gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ngemil ya juga nggak apa-apa, tapi jangan banyak makan lemak ya. Jadi banyak makan lemak, bakso, mie ayam gitu, jadi mempengaruhi juga, banyak lemak ketika lahir. Tapi bukan artinya nggak sehat ya. Sehat itu wajar kok, sebenarnya wajar kalau banyak lemak, banyak kayak lemak-lemak nempel di kulit bayi ketika lahir, itu wajar, nggak apa-apa. Nggak ada istilahnya itu efeknya gimana, karena kan memang ketika lahir itu ya memang pada umumnya orang ya bayi itu dilindungi sama ya lemak, air ketuban kayak tapi gitu. itulah yang bedanya yang saya rasakan ketika saya lihat sendiri gitu, memang beda yang Iya, ketika dia anak itu sering makan, ibunya ya sering makan susu kedelai ataupun air kelapa muda gitu, ketika dia lahir itu memang bidannya itu nggak langsung dimandi, cuma gini-gini aja. Biasanya kan anak-anak itu kan dimandikan gitu kan. Saya lihat gitu, yang terakhir kali nih anak kami yang ketiga itu saya langsung lihat ya gimana bidannya menyambut beliau ini luar biasa, putih bersih, nggak ada lemak-lemak gitu, bersih. Udah ketika itu dilap-lap gitu aja udah langsung dibedung gitu. Oke, waduh senang gitu ya. Ini tips juga buat kita semua ya, buat ibu-ibu muda yang ada di rumah, bisa dicoba ya kan. Mudah-mudahan nanti anaknya itu sehat-sehat, itu terutama ya. Oke, pesan terakhir ya buat mama kepada penonton-penonton kita yang luar biasa mendukung kita sampai sekarang ini. Kalau buat ibu-ibu hamil itu diusahakan untuk jangan stres, biar janinnya sehat dalam kandungan. Mau itu lahir berkulit putih ataupun berkulit hitam, pada dasarnya semua sama. Terima jadi, kita ya kan. syukuri aja. Jadi semua cantik, semua ganteng kok, walaupun itu kulit putih, walaupun itu kulit hitam. Tapi kalau jika ibunya memang ikhtiar mau punya bayi putih, ya salah satu tipsnya yaitu Mungkin ini aja. kalau kami udah praktek dengan susu kedelai sama air kelapa dua itu. Tapi alhamdulillah ya, ini semua berkat izin Allah juga ya. Kita hanya ikhtiar ya kan. Yang mendapatkan anak perempuan, ingin mendapatkan anak laki-laki, nanti bisa lihat tips di video sebelumnya ya. Oke, mungkin ini aja, terima kasih. Nanti kita buat video apalagi gitu kan. Tolong komen di bawahnya ya. Apa kira-kira yang perlu dibahas gitu kan mengenai anak ya kan. Ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Dan akhirnya kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, yuk dadah semuanya yuk.